Market value naik drastis sejak gabung Milan. Rafael Leao tak peduli. Rafael Leao mengaku tak peduli sama sekali saat market value-nya yang naik drastis sejak gabung AC Milan dan menegaskan yang paling penting baginya adalah terus meningkatkan performanya. Leo gabung dengan Milan pada musim panas 2019 lalu dari Lille. Ia dibeli dengan bandrol sekitar 23 juta euro. Mulanya Leo agak kesulitan beradaptasi di Serie A. Namun performanya kemudian makin meningkat dari waktu ke waktu. Leo pun sukses membantu Milan meraih Scudetto. Rafael Leao pun menjadi salah satu pemain vital AC Milan. Penampilannya pun membuatnya diminati oleh beberapa tim di luar Italia. Leo juga disebut sebagai salah satu pemain terbaik Serie A. Market value pemain berusia 23 tahun tersebut naik drastis. Menurut Transfermarkt, Leo kini bernilai 70 juta euro. Padahal sesaat sebelum gabung Milan nilainya cuma 15 juta euro saja. Begitu mendarat di AC Milan, market value Rafael Leao naik menjadi 22 juta euro. Kemudian pada musim panas 2021 nilainya naik menjadi 25 juta euro. Pada musim 2021-2022 secara bertahap market value-nya terus menanjak naik dari 35 juta euro, 50 juta euro dan terakhir 70 juta euro. Rafael Leao kemudian ditanya soal hal tersebut. Ia mengaku sama sekali tak mempedulikan hal tersebut. Demi Tuhan, saya tak peduli soal yang satu ini. Nilai saya yang sebenarnya adalah hal lain, ucap Leo kepada Corriere dello Sera. Tuhan memberi saya bakat dan saya harus bersyukur dan terus bekerja keras untuk tidak menyia-nyiakannya. Tambah dari Rafael Leao. Miris, pemasukan hak siar televisi tim papan atas Serie A kalah dari tim terbawah Liga Inggris. Kesenjangan finansial antara klub-klub Serie A dan Liga Premier dibuat sangat menyakitkan dengan survei yang menunjukkan klub terbawah Inggris memperoleh lebih banyak hak siar TV daripada tim papan atas Italia. Setelah AC Milan dikalahkan di bursa transfer oleh Newcastle United yang menawarkan hampir 2 kali lipat proposal mereka untuk bek Lille, Steven Botman. Orang bertanya-tanya bagaimana hal seperti ini mungkin terjadi. La Gazzetta dello Sport menguraikan dengan tepat bagaimana hak siar televisi dibagi antara klub-klub Serie A selama kampanye 2021-2022 dan kini semuanya telah menjadi jelas. Klub Italia berpenghasilan tertinggi adalah Inter Milan yang memperoleh pendapatan 84,2 juta euro dari hak siar musim ini, diikuti oleh Juventus dengan 77,9 juta euro dan AC Milan 77,8 juta euro. Napoli berada di urutan keempat dengan 68,5 juta euro dan Roma melengkapi 5 besar dengan penghasilan 64,1 juta euro. Sebagai perbandingan, klub yang menempati posisi terbawah Premier League di musim kompetisi yang sama, Norwich City, mengantongi 105 juta euro dari hak siar saja. AC Milan buru trio PSG, siapa saja? AC Milan yang menambah kekuatan jelang menyambut musim 2022-2023. Rossoneri dikabarkan mengincar 3 pemain PSG, siapa saja? Milan sukses buka puasa gelar juara Liga Italia musim lalu. Pasukan Stefano Pioli merengkuh Scudetto, memenangkan persaingan dengan rival sekotanya, Inter Milan. Menyambut musim 2022-2023 sebagai juara bertahan, Milan siap menambah kekuatan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Diavolo Rosso tengah membidik pemain baru. Kabarnya 3 pemain Paris Saint-Germain masuk dalam radar AC Milan. Mereka adalah Julian Draxler, Abdou Diallo, dan Thilo Kehrer. Ketiganya merupakan pemain yang gagal merebut tempat utama di skuad PSG musim lalu. Milan mencoba memboyongnya sebab dirasa bisa menambah kekuatan yang dibutuhkan. Draxler bisa berperan sebagai trequartista di Milan, sementara Diallo dan Kehrer bisa menambah kekuatan di lini belakang Milan. AC Milan sendiri baru saja gagal merekrut bek incarannya, Steven Botman, memilih ke klub lain. Didekati sudah lama, bek asal Belanda itu memilih Newcastle United.
Sebelum Juventus, AC Milan lebih dulu dekati Angel Di Maria. Juara Serie A AC Milan diklaim menjadi tim pertama yang mendekati Angel Di Maria setelah ia berstatus bebas transfer dari PSG. Musim panas ini Di Maria bisa bebas pergi ke klub manapun yang ia mau. Kontraknya di Parc des Princes memang sudah kadaluarsa. Beberapa tim kemudian disebut siap menampung Di Maria sebab meski sudah berumur, ia dinilai masih belum habis. Tim-tim yang dikabarkan mendekati Angel Di Maria antara lain adalah Barcelona dan FC Porto. Namun sebelum nama kedua klub tersebut, AC Milan disebut sudah melakukan pendekatan pertama pada Di Maria. Kabar ini dilansir oleh TIC Sport. Laporan itu menyebut bahwa Milan sudah menggelar negosiasi dengan winger 34 tahun tersebut. Namun prosesnya sempat terhambat, ada beberapa masalah yang menghalangi negosiasi tersebut. Laporan tersebut juga mengklaim Milan akhirnya menawari Di Maria kontrak 2 tahun. Tapi sang winger menegaskan ia cuma ingin kontrak berdurasi 1 tahun saja. Kini AC Milan pasti mengalami kekecewaan double. Pasalnya setelah mereka gagal membujuknya, Angel Di Maria malah akan segera merapat ke Juventus. Di Maria belum lama ini dikabarkan sudah menerima tawaran dari Juventus. Ia akan dibayar sekitar 7 juta euro per musimnya. Di Maria disebut siap teken kontrak 1 tahun. Tapi ada opsi untuk memperpanjang masa kerjanya di Turin setahun lagi. Hakim Ziyech lebih difavoritkan datang ke Milan ketimbang Marco Asensio. Sementara laporan di Italia terus mendorong Marco Asensio dari Real Madrid. Di Inggris diklaim bahwa Milan lebih dekat dengan Hakim Ziyech dalam kesepakatan senilai 25 juta euro. Rossoneri mencari sosok pemain berpengalaman di Liga Champions yang mampu berperan dalam segala posisi yang mendukung striker di depannya, baik di sayap kanan atau di posisi trequartista. Manajemen AC Milan tampaknya telah mempersempit daftar transfernya menjadi hanya 2 kandidat, yakni antara Ziyech dan Asensio. Menurut surat kabar Italia pagi ini, Asensio akan menjadi pilihan yang lebih disukai karena pemain internasional Spanyol tersebut yang berusia 26 tahun itu berada di tahun terakhir kontraknya di Madrid. Mencetak 12 gol dalam 42 penampilannya kompetitif di musim ini, Asensio dapat bermain di salah satu dari 3 peran menyerang di belakang atau di sekitar striker utama. Harga yang dimintanya adalah sekitar 30 juta euro. Tetapi di Inggris disarankan bahwa Milan bisa mendapatkan Ziyech dengan harga yang lebih murah. Pemain Maroko itu lebih tua, yang usianya kini 29 tahun. Tetapi menurut pakar transfer Chelsea, CFCC, yang terpenting sang pemain akan tersedia dengan status pinjaman sebesar 5 juta euro dengan kewajiban untuk membeli pada akhir musim senilai 20 juta euro. Ziyech telah lama dikaitkan dengan Rossoneri dan Serie A, sehingga diyakini mantan pemain Ajax itu sangat menginginkan transfer ini terwujud. Hakim Ziyech telah mencetak 8 gol dengan 6 assist dalam 44 penampilan kompetitifnya untuk Chelsea musim ini, termasuk dalam kemenangan Piala Super Eropa atas Villarreal. Jika Milan memang bisa mendapatkan Ziyech dengan status pinjaman terlebih dahulu, itu akan memungkinkan mereka untuk menyebarkan sumber daya finansial klub ke peran lain untuk musim panas ini. Saat ini fokus Maldini adalah mendatangkan seorang bek tengah dan gelandang baru. Pemilik anyar Milan, Redbird, masih belum bisa leluasa mengontrol uang karena kesepakatan pembelian klub baru akan sepenuhnya rampung pada September mendatang.